Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Selamat datang kembali di kelas Ibu Wiwit Setiani. Kali ini kita akan belajar bersama dengan materi pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1 dengan judul Menyambut Usia Balik. Sebelum kita lanjutkan ke materi utama, Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah berpikir bahwa setiap orang akan mengalami pertumbuhan? Pasti pernah ya. Jadi, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan. Semua manusia akan tumbuh lebih besar. Lalu, berada di fase manakah kalian sekarang? Apakah masih berada di fase bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah di fase nenek-nenek atau kakek-kakek? Nah, berapa sih usia kalian saat ini? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Kalian ingat-ingat dari kelas 1 sampai dengan sekarang yakni kelas 4, bagaimanakah perubahan tubuh yang kalian alami? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Apakah mengalami pertumbuhan tinggi badan? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan balik? Di sini ada dua pengertian dari balik. Yang pertama secara istilah, dan yang kedua adalah secara bahasa. Balik menurut istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang yang telah mencapai kedewasaan. Sedangkan pengertian dari balik secara bahasa yaitu diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Maksudnya adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Apakah ada tanda-tanda yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang itu balik? Coba kalian simak ilustrasi percakapan yang ada pada gambar berikut. Di sini ada percakapan antara kakak dan adiknya yang bernama Tengku. Kakaknya mengajak
Tengku untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Kakaknya mengatakan, "Tengku, ayo kita ke masjid." Lalu Tengku menjawab, "Aku kan belum wajib sholat." Lalu kakaknya bertanya kembali, "Kenapa belum wajib?" Lalu Tengku menjawab, "Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD." Lalu kakaknya berusaha menjelaskan, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Lalu Tengku pun menyahut, "Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu." Lalu apa ya tanda-tandanya? Nah, mari belajar bersama-sama tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut hukum fikih. Tanda-tanda bagi laki-laki dan perempuan secara hukum fikih itu memiliki perbedaan, yakni bagi laki-laki, tanda-tanda balik itu adalah telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan mengalami mimpi basah. Sedangkan tanda-tanda balik secara hukum fikih untuk perempuan yaitu telah mencapai umur 9 tahun ke atas dan mengalami menstruasi. Selanjutnya, tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi yaitu 1. Mereka telah mengalami mimpi basah, lalu tumbuh jakun, suara semakin berat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Adapun tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi diantaranya mengalami menstruasi, tumbuh rambut di bagian tertentu, lalu payudara mulai tumbuh, dan suara menjadi nyaring. Anak yang mengalami menstruasi dan mimpi basah berarti mereka sedang dalam kondisi berhadas besar. Oleh karena itu, terdapat beberapa larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa sajakah larangan tersebut? Yang pertama yaitu larangan untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Contohnya ada sholat duha, sholat duhur. Kemudian juga dilarang untuk melakukan sujud seperti sujud syukur dan sujud tilawah. Larangan berikutnya yaitu untuk membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Dan larangan yang selanjutnya yaitu melaksanakan tawaf, serta dilarang untuk berdiam di masjid. Untuk bisa melaksanakan ibadah kembali, maka mereka wajib untuk membersihkan diri terlebih dahulu, yakni dengan cara mandi wajib. Dengan catatan, khusus bagi perempuan harus selesai masa haidnya terlebih dahulu. Apa
Apa sih yang dimaksud dengan mandi wajib? Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Lalu, bagaimanakah tata cara mandi besar? Langkah yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Langkah yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Langkah ketiga, membersihkan tangan kiri dengan cara menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Dan langkah yang keempat, berwudu sempurna. Langkah yang kelima yaitu menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin bahwa air bisa masuk ke pangkal rambut. Lalu langkah yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Dan langkah yang terakhir, membasuh kaki. Kemudian untuk niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Apakah kalian telah mengalami tanda-tanda tersebut? Apabila kalian telah mengalami tanda itu, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan atau hukum agama wajib diindahkan, baik dalam aturan akidah, ibadah, maupun akhlak. Seluruh perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan baik, maka akan memperoleh pahala. Akan tetapi, apabila perbuatan buruk, maka akan mendapatkan dosa. Nah, setelah kita mencapai fase mukallaf, maka akan ada kewajiban-kewajiban yang wajib kita laksanakan, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Apa saja kewajiban setelah balik atau mukallaf? Di antaranya yaitu melaksanakan sholat fardu, kemudian menutup aurat dan menuntut ilmu. Marilah kewajiban-kewajiban yang tadi sudah disebutkan ketika kalian sudah mencapai masa balik untuk dilaksanakan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.